Buah jeruk memiliki banyak manfaat kesehatan, di antaranya sumber vitamin C. Jeruk adalah sumber yang kaya akan vitamin C, yang berfungsi sebagai antioksidan dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Menjaga kesehatan kulit. Kandungan vitamin C pada jeruk juga dapat membantu meningkatkan produksi kolagen dalam tubuh, sehingga menjaga kesehatan kulit. Mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Jeruk mengandung flavonoid, serat, dan kalium yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Menjaga kesehatan pencernaan. Serat yang terdapat pada jeruk dapat membantu mengurangi sembelit dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Menjaga kesehatan mata, jeruk mengandung vitamin A dan antioksidan yang membantu menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan gigi dan gusi, jeruk mengandung vitamin C yang membantu memperbaiki dan memperkuat jaringan pada gigi dan gusi. Menjaga kesehatan tulang. Kandungan vitamin C pada jeruk membantu meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh, sehingga menjaga kesehatan tulang. Mari, Alaam Populer mengajak kalian mengunjungi perkebunan jeruk Valencia di Afrika Selatan. Pohon jeruk Valencia paling baik beradaptasi dengan suhu konstan antara 15 derajat dan 23 derajat. Siang dan malam hari. Seperti halnya jenis pohon jeruk lainnya, pohon jeruk Valencia juga membutuhkan sinar matahari yang banyak yaitu 6 jam sehari. Setelah mendapatkan lahan yang memenuhi syarat tumbuh pohon jeruk yang baik, selanjutnya adalah mendapatkan bibit jeruk untuk dibudidayakan. Salah satu kunci kesuksesan dalam produksi buah jeruk yang melimpah dan sehat di Afrika Selatan adalah mendapatkan bibit unggul dari petani bibit yang terpercaya dan bersertifikat. Langkah pertama dalam perbanyakan bibit adalah menabur biji bibit jeruk. Setelah beberapa hari benih akan berkecambah. Benih ini akan dipelihara hingga memiliki tinggi 20 cm. Selama masa perkembangannya setiap benih dipantau dan diseleksi, sehingga bekerja akan membuang bibit yang tidak memenuhi syarat. Setelah itu bibit ini dipindahkan ke kantong polybag. Di sini, bibit dipelihara hingga memiliki tinggi 50 cm dan batangnya minimal berdiameter 8 mm di bagian pangkalnya. Kemudian bekerja akan melakukan okulasi dengan menyambungkannya dengan batang induk yang sudah berbuah dan memiliki kriteria unggul. Setelah itu pekerja, mengikatnya dan menutupnya dengan plastik kemudian dibiarkan selama 3 minggu. Setelah 3 minggu tunas akan dibuka dan dicek untuk melihat tingkat kesuksesannya. Jika gagal bibit akan disingkirkan dan dicoba sekali lagi penyambungan pada gelombang selanjutnya. Yang berhasil tangkai akan mengeluarkan kuncup yang mulai tumbuh dan berwarna hijau segar. Kemudian dibiarkan selama 7 hari sebelum akhirnya diikat dengan tongkat untuk memastikan tumbuh lurus ke atas.
Kemudian setelah berumur 16 hingga 18 bulan ini cukup siap untuk dikirim ke petani-petani jeruk di Afrika Selatan. Setelah sampai di ladang, petani akan melakukan pengecekan sekali lagi kondisi tanah, untuk menentukan kesiapan tanah dalam menerima bibit jeruk. Setelah memenuhi syarat, traktor penanam pohon jeruk siap untuk diturunkan. Traktor ini bekerja dengan dibantu oleh 2 orang pecia yang akan menempatkan diisi suara mesin yang selanjutnya menancapkannya ke dalam tanah sesuai jarak yang ditentukan. Jarak pohon jeruk Valencia disarankan adalah 6 meter. Pada awal perkembangannya, bibit jeruk harus diperlakukan seperti bayi. Sehingga penyiangan gulma dan pemberian pupuk organik akan rutin dilakukan saat masa awal perkembangannya. Untuk memenuhi kebutuhan airnya sendiri, kebanyakan petani jeruk di Afrika Selatan akan menggunakan sistem irigasi tetes, untuk menghemat penggunaan air dan terbukti lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan air bagi tanaman jeruk. Selanjutnya, karena pohon jeruk Valencia menyukai kondisi tanah yang lembab, sehingga irigasi tetes ditempatkan di 2 tempat, yaitu di mana atas permukaan dan di bawah permukaan. Penyiraman ini dilakukan secara rutin sesuai dengan tumbuh kembang biji jeruk dengan pengaturan otomatis yang dikendalikan oleh komputer. Setelah pohon jeruk berumur 2 hingga 3 tahun, pohon jeruk perlu dilakukan pemangkasan. Hal ini berfungsi untuk mengontrol ketinggian pohon dan juga mempertahankan bentuk produktivi pohon yang memastikan semua bakal buah jeruk akan mendapatkan sinar matahari. Perawatan lainnya yang perlu dilakukan adalah pengendalian hama dan penyakit. Petani akan mengirim traktor penyemprot yang akan berjalan di antara barisan pohon jeruk dan menyemprotkan pestisida dan fungisida di arah kanan dan kiri mesin traktor ini. Penyemprotan ini dilakukan sesuai dengan kondisi dan serangan dari hama. Setelah pohon jeruk Valencia berumur 3 hingga 4 tahun, pohon-pohon ini akan mulai mengeluarkan bunga, tanda buah jeruk akan mulai produktif. Pohon jeruk termasuk pohon yang membutuhkan waktu lama untuk masak. Jeruk Valencia sendiri membutuhkan waktu masak antara 12 hingga 15 bulan setelah bunga mekar. Karena proses pematangan yang lama ini, pohon jeruk Valencia dapat membawa jeruk dewasa dan jeruk yang sedang berkembang pada saat yang bersamaan, sehingga musim panen akan lebih lama sepanjang tahun. Kebanyakan 2 buah jeruk ini makan para pekerja akan diturunkan ke ladang. Proses mematikannya dilakukan secara manual oleh para pekerja dengan tangan. Bekerja berpakaian double dengan lengan panjang untuk melindungi diri dari pohon jeruk. Sementara itu, sopir traktor menarik bak penampung ke ladang untuk mengangkut hasil panen. Setelah bak penampung penuh, hasil panen ini akan dibawa ke pabrik pengemasan. Di pabrik pengemasan, bak penampung ini akan dibuka. Kemudian menjatuhkan jeruk ke saluran air, di mana di sini adalah tahapan awal dari proses pengemasan. Jeruk-jeruk ini akan dicuci melalui saluran air ini yang kemudian akan diangkat menuju bagian sterilisasi dengan nozzle yang menyemprotkan cairan yang digunakan untuk mempertahankan lapisan alami jeruk. Kemudian konveyor ini akan membawa jeruk-jeruk kiri untuk diseleksi berdasarkan tingkatan kualitasnya. Dan akhirnya bekerja akan mengemasnya ke dalam kardus. Pada fase ini, jeruk-jeruk ini siap untuk didistribusikan ke berbagai negara untuk dijual di pasar-pasar swalayan.